Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika peminatan di pertemuan yang ke-6. Anak-anak, kalau kemarin kita membahas tentang persamaan eksponensial ya, sekarang kita akan membahas tentang pertidaksamaan eksponensial. Apa itu pertidaksamaan eksponensial? Pertidaksamaan yang pangkatnya atau eksponennya itu memuat variabel. Jadi pangkatnya itu mengandung X. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial, kita menggunakan sifat kemonotonan grafik fungsi eksponensial yang kemarin kalian sudah pernah membuatnya ya. Bahwa grafik fungsi eksponensial itu ada dua jenis, yaitu dia monoton naik, seperti yang sebelah kiri ini ya. Monoton naik, dan yang di sebelah kanan ini monoton turun. Grafiknya monoton turun. Nah, yang di sebelah kiri itu dia monoton naik itu untuk grafik yang A-nya atau bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Lebih dari 1. Dan yang sebelah sini itu kalau A-nya atau bilangan pokoknya itu antara 0 sampai 1. Ada dua jenis bilangan pokok untuk eksponensial ya. Untuk yang lebih dari 1 dan untuk antara 0 sampai 1. Di sini saya ambil contoh grafik f(x)-nya adalah 2 pangkat x yang di sini ya. Yang di sini setengah pangkat x. Nah, untuk yang sebelah kiri yaitu A-nya lebih dari 1, fungsi f(x) yang sama dengan ax itu monoton naik. Apa artinya monoton naik? Artinya untuk setiap x1 dan x2 anggota real, ada suatu bilangan di mana x1 dan x2-nya anggota real di sini berarti ya. Dan berlaku x1-nya kurang dari x2, kita ambil sembarang, x1-nya itu kurang dari x2, misalkan x1-nya 1, x2-nya 2. Berarti kan x1-nya kurang dari x2 ya. Jika dan hanya jika nilai fx1-nya kurang dari fx2, berarti nilai y-nya, fx1-nya yaitu nilai y-nya ini kurang dari fx yang kedua. Nah, itu namanya dia monoton naik. Untuk yang sebelah kanan, untuk yang A-nya antara 0 sampai 1 ya ini, fungsi fx sama dengan A pangkat x-nya merupakan monoton turun. Grafiknya dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya apa? Untuk semua x1, x2 anggota real, berlaku x1 yang kurang dari x2, kita ambil x1 yang kurang dari x2, misalkan x1-nya negatif 1, x2-nya misalkan 1, gitu ya. Maka fx1-nya, f dari negatif 1-nya itu kan 2 di sini ya. F1-nya 1. Nanti f untuk x1-nya lebih besar dari f x2-nya. Nah, ini ya. Ini. Artinya untuk setiap x1, x2 anggota real berlaku x1 kurang dari x2, suatu bilangan yang x1-nya kurang dari x2, maka jika dan hanya jikanya fx1-nya lebih dari fx2. Nilainya fx1 lebih tinggi daripada fx2. Ini dikatakan sebagai monoton turun. Nah, sifat itu kita gunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial. Jadi, tetap atau berubahnya tanda pertidaksamaan nanti tergantung dari nilai dari bilangan pokoknya. Apakah A-nya lebih dari 1 atau A-nya antara 0 sampai 1. Kalau A-nya lebih dari 1, A-nya lebih dari 1, maka A pangkat fx yang lebih dari A pangkat gx, maka diselesaikannya fx-nya akan lebih besar daripada gx. Gitu ya, pangkatnya ini akan lebih besar daripada pangkatnya yang sebelah kanan. Begitu juga ini, kalau tandanya lebih besar sama dengan ininya tetap ya lebih besar sama dengan. Kalau ini tandanya kurang dari ininya, jadi tetap kurang dari. Nah, ini kurang sama dengan, maka menjadi kurang sama dengan.
Tetapi untuk A yang antara 0 sampai 1, jadi bilangan pokoknya yang antara 0 sampai 1, misalkan setengah, seperempat, sepertiga, gitu ya. Maka kalau A pangkat fx-nya lebih besar dari A pangkat gx, ini ya, maka fx-nya akan kurang dari gx. Tandanya dibalik ya. Dari lebih menjadi kurang. Dari lebih sama dengan menjadi kurang sama dengan. Kurang jadi lebih, kurang sama dengan menjadi lebih sama dengan. Itu untuk A yang antara 0 sampai 1. Jadi, untuk A yang lebih dari 1, misalkan 2, 3, 4, 5, 1,5, dan lain sebagainya, tandanya tetap. Ya, tapi kalau A-nya antara 0 sampai 1, misalkan setengah, sepertiga, seperlima, dan seterusnya, maka tandanya ini pertidaksamaannya dibalik. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Halaman 3. Menyelesaikan pertidaksamaan eksponensial. Nah, ini ada dua grafik ya. Yang grafik yang pertama, fx-nya sama dengan 2 pangkat x plus 1. Grafik yang hijau. Dan gx-nya sama dengan 4. Ini berarti grafik yang merah. Maka, untuk x yang kurang dari 1, perhatikan ini ya. Ini 1 di sini. Untuk x yang kurang dari 1 berarti di sini kan. Kalian perhatikan grafiknya, bahwa grafik merahnya berada di atas grafik hijau. Atau grafik hijaunya berada di bawah grafik merah. Grafik fx-nya berada di bawah grafik gx. Nah, ini artinya dapat dituliskan bahwa fx-nya kurang dari gx. Kapan fx-nya kurang dari gx? Ketika x-nya kurang dari 1. Tapi ketika x-nya lebih dari 1, di sini ya, x-nya lebih dari 1 kan di sini. Maka keadaan gambarnya, keadaan grafiknya itu, grafik hijau berada di atas grafik merah. Artinya grafik fx berada di atas grafik gx. Nah, itu dapat dituliskan sebagai fx-nya lebih besar dari gx. Jadi ketika fx lebih besar dari gx, itu grafik hijaunya berada di atas grafik merah. Begitu juga dengan yang ini ya. Untuk nilai X kurang dari 1, grafik fx-nya berada di bawah grafik gx. Maka dituliskan fx kurang dari gx. Itu secara grafis seperti itu. Yang dimaksud kurang dari dan lebih dari. Berarti kalau yang kurang dari itu grafiknya berada di bawah dari grafik yang lain. Kalau yang lebih dari itu berarti grafik fx-nya itu berada di atas dari grafik gx-nya. Itu secara visual, secara grafis. Kemudian, kalau kita selesaikan dengan cara aljabar, penyelesaian dari fx itu kurang dari gx. Nah, fx kurang dari gx itu kapan sih? Fx kurang dari gx itu ketika garis merahnya berada di atas garis hijau. Atau garis hijaunya berada di bawah garis merah. Kapan itu? Ketika nilai x-nya kurang dari 1. Nah, ketika nilai x-nya kurang dari 1, bagaimana cara mendapatkan x-nya yang kurang dari 1 itu? Itu secara aljabar dapat diselesaikan dengan cara seperti ini. Nah, fx kurang dari gx. Kita lihat berarti 2 pangkat x plus 1-nya kurang dari 4. Fx-nya ini ya, 2 pangkat x plus 1, gx-nya 4. Nah, maka kita buat dulu. Nah, ininya menjadi sama-sama 2-nya. Bilangan pokoknya harus sama dulu ya. Dibuat bilangan pokoknya harus sama dulu agar bisa digunakan rumus yang tadi. Rumus yang mana, Bu? Yang ini. Ini kan. Ini mintanya A loh. A di sini juga harus A.
Berarti bilangan pokoknya harus sama dulu. Nah, ini dari 4 kita buat jadi 2 pangkat 2. Nah, setelah itu, bilangan pokoknya berapa ini? 2. Kalau bilangan pokok 2 berarti lebih dari 1. 2 itu lebih dari 1. Untuk bilangan pokok yang lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Ya, rumus yang tadi ya. Tanda pertidaksamaannya tetap. Maka X plus 1 pangkatnya kurang dari 2. Diselesaikan menjadi X kurang dari 1. Maka penyelesaian pertidaksamaan eksponen ini adalah X kurang dari 1. Ini secara visual, ini secara aljabar. Ini secara grafik, ini secara aljabar. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan ini. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Di sini A-nya, berapa ini A-nya? Ada setengah, di sini ada seperempat. Berarti A-nya nanti bisa dibuat menjadi setengah ya. Setengah, seperempatnya jadi setengah dipangkatkan 2. Gitu ya. Setelah sama, bilangan pokoknya setengah. Karena A-nya itu antara 0 sampai 1, setengah itu kan antara 0 sampai 1 ya. Maka kita harus mengubah tanda pertidaksamaannya. Jadi X plus 1 lebih dari 2. Ini kurang kan? Di sininya menjadi lebih. Maka X-nya lebih dari 1. Jadi penyelesaiannya ini adalah X lebih dari 1. Atau kalian bisa membuat setengahnya dibuat jadi 2, Bu. Boleh nggak? Boleh ya. Setengah ini kita buat menjadi 2. Berarti 2 pangkat negatif 1. Yang ini juga seperempat tadi ya. Seperempatnya dibuat setengah pangkat 2. Setengahnya yang ini dibuat 2 pangkat negatif 1. Hati-hati ya. 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan X plus 1. Berarti 2 pangkatnya dikalikan. Min X min 1. 2 pangkat min 2. Nah, ini ya. Nah, ini bilangan pokoknya tidak lagi setengah kan, tetapi 2. 2 itu lebih dari 1. Karena lebih dari 1, 2 itu lebih dari 1, maka penyelesaiannya dengan membuat pertidaksamaan pangkatnya, tanda pertidaksamaannya tetap. Karena 2 lebih dari 1. Tanda pertidaksamaannya ini tetap. Nah, hati-hati ini ya. Min X kurang dari min 1. Betul. Maka X-nya lebih dari 1. Kok jadi lebih? Dari mana ini? Karena yang ini, penyelesaian yang ini, kita kalikan negatif 1. Kita kalikan negatif 1 agar ketemu X-nya sendirian ya. Kita kalikan negatif 1, suatu pertidaksamaan jika dikalikan negatif, itu tandanya dibalik. Jadi penyelesaiannya X lebih dari 1. Nah, ada 2 cara di sini ya. Monggo terserah yang mana, tapi harus ingat kalau bilangan pokoknya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Kalau A-nya antara 0 sampai 1, maka penyelesaian tanda pertidaksamaannya dibalik. Lanjut, nomor 2. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan seperti ini. Nah, ini masih ada 9, ini masih ada 27, belum sama bilangan pokoknya, maka disamakan. 9 dan 27 itu menjadi 3. 3 pangkat 2 untuk 9 dan 3 pangkat 3 untuk 27. Kemudian dikalikan ya pangkatnya menjadi 3 pangkat 2 X plus 2, 3 pangkat 3 X min
3 dikalikan. Nah, setelah bilangan pokoknya sama, nah ini setelah bilangan pokoknya sama, baru kita boleh tidak samakan pangkatnya. Jadi pertidaksamaan pangkatnya ini baru boleh dikerjakan, baru boleh ditulis kalau bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokok belum sama, tidak berlaku. Nah, berarti menjadi 2x plus 2 lebih dari 3x min 3. Menjadi min x lebih dari min 5 ya. Yang punya x taruh sebelah kiri, yang tidak punya taruh sebelah kanan. Nah, ini ada min-nya. Ada min-nya berarti harus kita kalikan negatif 1. Akibatnya adalah tanda pertidaksamaannya dibalik. Berarti x kurang dari 5. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, ini kalau bentuk himpunan penyelesaian pertidaksamaan bentuknya seperti ini. 5 pangkat 2x, di sini juga mengandung 5 pangkat. Ya, tapi kok ini ada yang tidak mengandung 5, ini ada 6-nya. Berarti kita bisa menyelesaikannya dengan membuat 5 pangkat 2x menjadi 5 pangkat x pangkat 2. Dan yang 5 pangkat x plus 1 itu artinya kan 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1. Nah, coba ini. Ini kalau dikerjakan kan 5 pangkat x. Kok mesti keluar itunya? 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1. Berarti 5 pangkat x plus 1 ya. Nah, jadinya ini. Nah, berarti kalau 5 pangkat x plus 1 itu diubah jadi 5 pangkat x dikali 5 pangkat 1. Nah, di sini terlihat bahwa mengandung 5 pangkat x. Mengandung 5 pangkat x. Maka kita misalkan 5 pangkat x-nya itu adalah P. P atau A atau M, terserah ya. Di sini saya sukanya P. Maka 5 pangkat x itu menjadi P. P dikuadratkan, 5 pangkat x-nya kan tadi P ya. P dikuadratkan dikurangi 30, itu asalnya dari 6 kali 5 ini tadi ya. 5 pangkat 1, 5 kali 6, 30. 30 dikali 5x, 5 pangkat x berarti P. 30 kali P ditambah 125 lebih dari 0. Nah, ini jadinya. Jadinya seperti ini. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat yang variabelnya P. Pertidaksamaan kuadrat, ini pertidaksamaan, ini kuadrat yang variabelnya P. Nah, kalau sama saya, kalau gurunya saya minta pertidaksamaan kuadrat ini selalu diselesaikan menggunakan garis bilangan. Jadi nanti kalau ada soal, kalian menyelesaikannya tidak menggunakan garis bilangan untuk pertidaksamaan kuadrat. Langsung tak coret. Tidak saya nilai walaupun itu benar. Saya minta selalu gunakan garis bilangan. Garis bilangan ini nanti selalu digunakan sampai semester berikutnya. Nah, jadi kalian kulinakan untuk menggunakan garis bilangan. Ya, pertidaksamaan kuadrat. Nah, setelah ini kemudian difaktorkan. Kalau persamaan kuadrat kan difaktorkan, pertidaksamaan kuadrat juga bisa difaktorkan. Nah, setelah difaktorkan, kita cari pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya adalah P sama dengan 25 dan P sama dengan 5. Taruh di garis bilangan. Kalau ini lebih dari 0 tanpa ada sama dengan, maka 5 dan 25-nya bolong.
Nah, ini bolong ya, ini tidak ada item-itemnya. Kemudian artinya setelah 5 dan 25 ditaruh di garis bilangan, ada 3 daerah. Kirinya 5, antara 5 sampai 25, dan kanannya 25. Kita cek tanda. Ini kok bisa plus, ini kok bisa min, ini kok bisa plus, asalnya dari mana? Dicek tanda. Kita ambil sampel yang sebelah kirinya 5, bilangannya sebelah kirinya 5 siapa? 0 misalkan ya. 0 masukkan ke sini. 0 dikurangi 25 itu min. Min saya nggak butuh nilainya berapa. Kok 0 dikurangi 25 itu min. 0 dikurangi 5 itu min juga. Min kali min itu plus. Nah, maka di sininya adalah plus. Ini siapa? Ya, antara 5 sampai 25. Kalian ambil. Misalkan 20. Misalkan 20. 20 dikurangi 25 itu min. Ya, 20 dikurangi 5 itu plus. Min kali plus adalah min. Nah, ini siapa ini di sini? 30 misalkan. 30 masukkan. 30 dikurangi 25 itu plus ya. 30 dikurangi 5 juga plus. Plus kali plus berarti plus. Nah, yang diarsir yang mana? Daerah yang memenuhi yang mana? Ini lebih dari 0 mintanya. Dia mintanya lebih dari 0. Lebih dari 0 itu berarti yang positif. Jadi positif diarsir. Pakai ini bisa nggak? Oh, bisa. Ini berarti yang daerah kirinya 5 dan daerah yang kanannya 25. Daerah kirinya 5 itu dituliskan P kurang dari 5. Daerah kanannya 5 berarti P lebih dari 25. Anak-anak, ini variabelnya X. Soalnya itu variabelnya X. Kamu jangan setelah ketemu ini selesai. Ini belum X, ini baru P. Padahal yang kita minta adalah X. Maka terjemahkan lagi P-nya tadi. Siapa P-nya? P-nya adalah 5 pangkat X. Maka diterjemahkan 5 pangkat X kurang dari 5. Nah, ini pertidaksamaan eksponen lagi kan? Maka 5 pangkat X kurang dari 5 pangkat 1. Sehingga X-nya kurang dari 1. Gitu ya. Dan untuk yang P lebih dari 25, maka P-nya tadi dibuat 5 pangkat X lebih dari 25. 5 pangkat X lebih dari 5 pangkat 2. 5-nya lebih dari 1 ya ini. 5 lebih dari 1, maka tanda persamaan-nya tetap X lebih dari 2. Nah, inilah yang disebut sebagai himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Nah, kita lanjut. Mana nih? Ini grafik fungsi f(x) sepertiga pangkat 2 akar ini kurang dari 27 berada di atas sumbu X. Berada di atas sumbu X. Apa artinya berada di atas sumbu X? Artinya f(x), sumbu X itu kan, sumbu X itu Y sama dengan 0. Mana-mana tadi grafiknya. Nah, ini sumbu X ya. Sumbu X itu Y sama dengan 0. Kalau garis merah ini tadi, Y sama dengan 4. Ini 4. Nah, ini sumbu X itu berarti Y sama dengan 0. Grafik fungsi ini berada di atas sumbu X. Apa artinya? Artinya grafik fungsi f(x) itu lebih dari 0. Lebih dari Y-nya tadi. Y-nya siapa? Y-nya adalah 0. f(x) lebih dari 0. Contoh lagi, grafik fungsi f(x) berada di bawah sumbu X.
Apa artinya? Berarti fx-nya kurang dari 0. Gitu ya. Nah, dia berada di atas sumbu X itu artinya fx-nya lebih dari 0. Maka ini, wah ini kurang 1 ini. Ya wis gak apa-apa. Ini ya, ini lebih dari 0. Ini ditulis dulu ya. Saya nggak bisa ngopi nih. Ini lebih dari 0. Nah, min 27-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya ini lebih dari 27. Nah, di sini bilangan pokoknya mengandung 3. 27 juga bisa dibuat 3. Jadi sepertiganya dibuat 3 pangkat min 1 pangkat 2. Akar dari 2x plus 1 itu diubah menjadi 3 pangkat 2x plus 1 dipangkatkan setengah. Akar itu setengah ya. Terus dijadikan 1 bilangan pokoknya. Disederhanakan agar bilangan pokoknya tinggal 3 sendirian. Maka menjadi 3 pangkat min 2 plus 2x plus 1 dikalikan setengah. Tuh, ini pelajaran SMP ya, menyederhanakan ini menjadi 1 saja bilangan pokoknya. Nah, setelah 1 bilangan pokoknya, yaitu 3 tok, ruas kiri yang sebelumnya ada 2-3-nya, menjadi 3 tok sendirian. Maka setelah menjadi ini, kalian bisa mempertidaksamakan pangkatnya. Ini menjadi min 2 ya, ditambah 2x kali setengah itu berarti tinggal x, dan 1 dikali setengah adalah 1/2. Terus yang punya x sendirian taruh sebelah kiri, yang tidak punya pindah-pindah taruh sebelah kanan, maka x-nya ketemu lebih besar dari 4/2. Apa yang ditanyakan x? Di sini siapa? X. Ya wes, sudah berarti ya. Jadi grafik fx berada di atas sumbu x pada interval x lebih dari 4/2. Nah, gitu anak-anak. Materi kita kali ini ada tugas ya, ini 3 pangkat 2x min 1 lebih sama dengan, ini ada lebih sama dengannya, nanti penyelesaiannya juga bakal lebih sama dengan 1/27, maka dibuat menjadi berapa? Samakan dulu ya, bilangan pokoknya. Kalau ini 3, ini juga 3. Hati-hati nanti kalau ketemu negatif ya, negatif x gitu ya. Kalau suatu pertidaksamaan dikalikan negatif, itu tanda pertidaksamaannya dibalik. Nah, kalau yang ini tuh seperti tadi, pangkat 5 pangkat x. Kalau ini jadi 4 pangkat x, ini ada 2 pangkat x plus 1, berarti menjadi apa ini nanti? Ini seperti contoh yang 5 pangkat x tadi ya. Jangan lupa menggunakan garis bilangan. Kalau pertidaksamaan kuadrat, kita ketemu pertidaksamaan kuadrat, harus menggunakan garis bilangan. Kalau tidak menggunakan garis bilangan, salah. Nomor 4, diketahui fungsi fx sama dengan ini dan gx sama dengan ini. Tentukan interval x demikian fx-nya berada di atas gx. Nah, kalau fx berada di atas gx itu artinya fx-nya lebih besar daripada gx. Berarti ini lebih besar dari ini. Baru diselesaikan. Disamakan dulu. Bilangan pokoknya disamakan sehingga menjadi hanya 1 bilangan pokok. Nah, itu saja tugasnya. Silahkan nanti diupload di psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.